Yang kesembilan, peserta melampirkan bukti screenshot acara pada link form presensi. Yang ke-10, kehadiran dan pengisian kritik saran dari peserta merupakan syarat mendapatkan sertifikat. Yang ke-11, peserta akan mendapatkan sertifikat melalui email yang telah digunakan saat pendaftaran. Dengan batas maksimal pengiriman, yaitu 7 hari setelah acara berlangsung. Apabila belum mendapatkan sertifikat, mohon menghubungi Saudara Prana Desamba dengan nomor WhatsApp sebagai berikut, yaitu 0895 3951 98267. Mungkin untuk nomor WhatsApp nanti bisa dicek lagi untuk di grup pesertanya. Untuk yang terakhir, tata tertib ini berlaku sampai kegiatan selesai. Memasuki acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saya, dan saya harap para hadirin dapat ikut bernyanyi di tempat masing-masing dalam keadaan mikrofon tetap dinonaktifkan. Indonesia, airku, anakku pada mata. Aku sendiri hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua.
Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, ada sambutan dari Bapak Erwin Komara selaku pendamping Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Kepada Bapak Erwin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya. Pentingnya acara Mechanical Future Discussion ini bagi teman-teman mahasiswa nanti ketika Anda sekalian sudah lulus, ya, itu banyak sekali pilihan. Mau langsung bekerja atau melanjutkan studi S2 atau melakukan atau mengikuti pendidikan profesi bagi guru yang ingin melanjutkan atau niat nawa itu menjadi guru. Ya, jadi setelah lulus itu banyak sekali pilihan. Dan pemateri kita kali ini, Pak Dhani Irawan, itu beliaunya sudah melalui itu semua. Ya, jadi semuanya sudah dilalui. Pak Dhani ini satu-satunya atau orang pertama yang lulus 7 semester ya di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif semenjak Prodi Otomotif itu berdiri tahun 2005. Ya, jadi sudah kira-kira 8-9 tahun Prodi berdiri baru ada lulusan kami di Prodi Otomotif UM itu yang berhasil 7 semester. Bayangkan 7 semester loh, 3,5 tahun. Ya. Dan pada masa itu kita beranggapan bahwa dosen itu menganggap kalau mahasiswa itu berprestasi kalau bisa lulus 4,5 tahun. Ya. Jadi dulu itu dianggap mahasiswa berprestasi itu kalau bisa lulus 4,5 tahun atau 9 semester. Itu sudah bagus. Sangat-sangat bagus. Prestasi luar biasa. Karena patokannya gubernur BEM atau mahasiswa berprestasi saja itu lulusnya paling cepat 9 semester. Lah ini ajaib, 7 semester. Ya. IPK-nya enggak main-main juga. Sangat memuaskan juga. Ya, jadi Pak Dhani ini contoh bagi teman-teman untuk motivasi agar nantinya bisa terpacu untuk menyelesaikan studi lebih cepat. Karena sekarang UM sudah tidak mentolerir atau memberikan perpanjangan studi lagi. Selesai masa studi untuk S1, DO ya DO, begitu. Tidak ada perpanjangan untuk alasan apapun juga. Ya, karena S1 itu jatahnya sekarang masih 14. Jadi semester 14 itu sudah selesai, ya sudah lulus atau DO, begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Pak Dhani ini nanti dulunya melanjutkan S2-nya juga beasiswa. Ya, beasiswa pure. Jadi selama sekolah S2 di Pasca Sarjana di UM juga itu beasiswa BPDN. Nah, calon dosen, judulnya calon dosen. S3-nya juga beasiswa. Ya, jadi dulu S1-nya beasiswa juga, S2-nya beasiswa, S3-nya beasiswa. Tidak membayar sepeser pun di UM. Ya. Dan berhasil lulus kemarin, alhamdulillah saya ucapkan selamat pada Pak Dhani telah meraih gelar doktor, ya barusan ini aja, beberapa waktu yang lalu. Dan teman-teman kalau bisa sekarang manggilnya juga ganti, ya Pak Dokter begitu, ya bukan Pak Dhani lagi. Ya, silakan digali teman-teman. Pak Dhani ini salah seorang lulusan kami yang luar biasa hebat. Ya, pengalamannya juga banyak di industri. Dulu pernah di industri Nissan juga. Kemudian kalau di pengalamannya di SMK juga sangat-sangat banyak sekali. Sekarang beliaunya di Politeknik, ya, di Polinema, PSDKU Kediri. Silakan, karena ini materinya sangat-sangat minta aja ke Pak Dr. Dhani itu untuk cerita pengalamannya dulu bagaimana sampai bisa
sampai bisa lulus doktor. Ya, itu aja dari saya untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya Pak Yoto untuk membuka kegiatan. Dan saya ingatkan ke teman-teman himpunan, karena sekarang kita harus tertib administrasi, jadi untuk usulan proposal, laporan, dan sebagainya, mohon diarsipkan masing-masing bidang ya. Jadi nanti ketika akan menjelang akhir periode, Anda tidak kelimpungan untuk mencari bukti. Ya, itu aja. Monggo dilanjut. Selamat beraktivitas. Saya mohon izin untuk ganti hardware ya. Jadi ini saya pakai laptop, nanti saya nyambung pakai HP, pakai smartphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, berikut ada video sambutan dari Bapak Yoto selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, kita bisa melaksanakan kegiatan Mechanical Future Discussion episode 1 dengan tema S2 atau langsung kerja. Ya. Saudara-saudara sekalian, kegiatan semacam ini merupakan kegiatan himpunan mahasiswa jurusan yang setiap tahun diagendakan. Salah satunya adalah kegiatan semacam pada pagi hari ini. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan Teknik Mesin dalam rangka memberikan informasi apakah lulusan mahasiswa S1 jurusan Teknik Mesin ini yang terdiri dari beberapa prodi, ada prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin, prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, prodi S1 Teknik Mesin, prodi S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Mesin, serta ada prodi D3 Mesin Otomotif. Harapannya kegiatan diskusi pada hari ini saudara-saudara memiliki wawasan atau gambaran tentang bagaimana saudara nanti setelah lulus menyelesaikan program S1 atau D3 yang ada di jurusan Teknik Mesin. Saudara-saudara sekalian, memang di saat ini persaingan tenaga kerja itu cukup ketat. Kalau saudara-saudara ingin bekerja, berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh yang ada di prodinya masing-masing, sehingga Anda bisa bersaing di era global yang saat ini berlangsung. Selain itu juga ada gambaran-gambaran apakah saudara melanjutkan S2 atau mungkin Anda berwirausaha. Ya. Nah, ini nanti gambaran-gambaran semacam itu akan diberikan oleh narasumber, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti kegiatan ini mulai awal sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, sebelum acara ini dimulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, acara ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sosialisasi Mechanical Future Discussion episode pertama, yang berjudulkan Lulus S1, lanjut S2 atau kerja. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita kali ini.
Moderator kita kali ini adalah Rinanda Arinta Julia yang merupakan sekretaris bidang dari bidang PSDM dan ia juga merupakan mahasiswi Prodi Teknik Industri angkatan 2018. Kepada Saudari Rinanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master of Ceremony yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan menjadi moderator pada acara yang luar biasa ini. Sebelum saya membuka acara ini, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita dulu sebelum dimulai. Nama, Dani Irawan, lahir di Blitar, tanggal 21 Desember 1990. Untuk background pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang dan mendapatkan beasiswa outreach dari Dikti dan lulus selama 7 semester. Lalu, mendapatkan gelar S1, beliau bekerja pada perusahaan mobil PT Nissan sebagai Service Advisor dan HRD di tahun 2014. Beliau melanjutkan pendidikan magister di Universitas Negeri Malang dengan pendidikan kejuruan dan mendapatkan beasiswa BPPDN dari Dikti. Lalu di tahun 2015, beliau bekerja sebagai dosen di Politeknik Kediri, dan di tahun 2016, beliau melanjutkan program doktor dan mendapatkan bantuan penelitian untuk menyelesaikan disertasi dari Lembaga Pengelola Dana Penelitian atau LPDP. Lalu, selama menjadi mahasiswa, beliau berpengalaman dalam pengajaran dan aktif sebagai pengembang kewirausahaan di Pondok Pesantren Mifahul Huda, Malang mulai tahun 2011 sampai sekarang. Nah, untuk saat ini, beliau menjadi pengajar di D3 Teknik Mesin, di Politeknik Negeri Malang, Kampus Kediri, dan mengelola bisnis di bidang fashion dan peternakan sapi, dan juga mengembangkan mesin-mesin teknologi tepat guna untuk UMKM. Wah, kalau dilihat dari CV beliau ini sangat berpengalaman ya untuk topik kita pada hari ini. Langsung saja daripada menunggu, saya persilakan untuk Bapak Dani untuk memulai penyampaian pematerinya. Silahkan Bapak. Baik, sebelumnya suara saya kedengaran ini? Kedengaran Halo? Bapak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Erwin Komaramindarta selaku pendamping HMC, Mohon maaf Bapak, mikrofonnya masih mati. Oke, sudah? Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Erwin selaku pendamping HMC, kepada panitia dan semua partisipan yang hadir pada siang hari ini. Mungkin hari ini saya tidak akan menyampaikan materi sebenarnya karena ini merupakan cerita tentang perjalanan hidup saya, itu aja ya. Jadi kita sharing tentang pengetahuan atau pengalaman bagaimana seorang lulusan itu setelah lulus kuliah atau bekerja. Kita mulai dari tema hari ini adalah S1 lulus atau kerja. Dari kalimat itu seolah-olah bahwa fungsi dari kuliah itu hanya tunggal, yaitu kerja. Jadi kalau nggak kerja ya kuliah. Kenapa nggak kita rubah mindset-nya menjadi kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Nah, itu kita kan dapat dua. Jadi kalau hanya kita mindset-nya itu habis kuliah itu kerja, maka yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan kuliah itu seolah-olah hanya fungsinya cuma satu. Padahal banyak sekali yang kita dapatkan di bangku kuliah. Gitu ya. Di samping itu, apa ya namanya, hanya sekedar
kalau kita habis kuliah itu kerja, maka pengalaman yang kita dapatkan itu tidak ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang dengan baik, gitu ya. Karena kita hanya fokus pada satu saja itu. Oke. Selanjutnya, kenapa kuliah atau kuliah kerja atau tidak kerja, kuliah atau belum kuliah, gitu ya. Itu menjadi pertanyaan. Jadi saya lanjut kuliah itu mengapa? Kemudian kalau kerja itu mengapa? Nah, keduanya itu tergantung. Jadi kalau kita mau kuliah itu setelah lulus itu kerja, atau setelah lulus kita kuliah lagi atau lanjut S2 lagi, itu adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Tetapi setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan bagi lulusan fresh graduate, khususnya di FTUM ini ya. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah masalah waktu. Dan yang kedua adalah faktor biaya. Dua hal ini harus diperhatikan. Ya. Misalnya, kalau alasan mendasar kita itu nggak kuliah atau nggak lanjut kuliah itu apa? Tentu nggak punya uang, gitu ya, nggak punya biaya. Sehingga saya dulu itu habis kuliah lulus, itu tidak langsung lanjut, tapi saya kerja dulu karena nggak ada biaya untuk kuliah. Oke. Terus untuk kerjanya itu bagaimana? Ya ini yang harus mindset kita harus dirubah, pikiran kita harus berubah. Yang mendasari kita kerja itu kan dua. Kita ingin tetap berpendapatan atau pendapatan yang tetap. Oke, itu ya. Kalau pendapatan tetap berarti kita kerja di pabrik, di perusahaan dan sebagainya itu yang penghasilannya tetap. Tapi kalau tetap berpenghasilan berarti kan kita bisa kerja sembarang itu ya. Misalkan jaga warung, dapat proyek, kerjakan ini, kerjakan itu dan sebagainya yang menghasilkan income. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Terus untuk pekerjaan setelah lulus, karena waktu saya dulu tuh nggak ada uang setelah lulus, maka pekerjaan yang diambil adalah pekerjaan yang pertama kali yang datang kepada kita. Misalnya kita ditawari teman untuk ngajar, ya kita ngajar. Tawaran teman untuk apa, untuk kerjakan apa, kita kerjakan. Sambil menunggu kesempatan dan datang yang lainnya. Seperti misalnya dulu, saya ketika lulus S1 itu bingung, mau lanjut kuliah, tapi nggak ada dana, mau kerja apa. Dan tawaran yang datang pertama kali ke saya kerjanya itu adalah bukan service advisor, dirisan, bukan sebagai HRD, bukan kerja di pabrik, tapi yang tidak pernah disangka orang, yaitu adalah mengajar siswa taman kanak-kanak TK. Saya mengajar TK waktu itu pertama kali. Bayangkan Anda fresh graduate 7 semester, lulusan pendidikan teknik otomotif. Kalau dilihat kerjanya mungkin dia saya bisa kerja di perusahaan, saya bisa kerja di sekolah favorit atau sekolah yang ada hubungan teknik otomotif. Tapi ternyata tidak. Pertama kali lowongan yang datang ke saya adalah sebagai guru TK. Karena mungkin melihat background saya itu di pondok pesantren sejak 2009 sampai terakhir itu 2018. Itu baru saya di pesantren. Sehingga tawaran itu datang ke saya jadi guru TK. Oke, saya jalanin. Waktu itu gaji pertama untuk mengajar guru di TK itu 250 setiap bulan. Nah, itu gimana? Diambil atau tidak? Saya ambil. Karena tidak ada kesempatan lagi. Karena yang penting setelah lulus saya berpenghasilan. Ya. Setelah saya ngajar di TK itu kurang lebih 2 bulan, ada tawaran lagi datang ke saya. Itu berlanjut ya. Jadi kalau saya nunggu nanti kerjanya bagus, maka kesempatan yang baik itu datangnya itu seiring berjalan. Jadi tidak langsung gitu ya. Oke. Setelah 2 bulan saya ngajar di TK, itu kemudian ada lowongan lagi ngajar di SMK. SMK-nya di Lawang, SMK Kosgoro. Mas saya itu di kota Malang ya. Di Klojen, saya tetap di Klojen itu, kemudian ke
Lawang, ngajar di sana. Apa lowongan pekerjaannya? Guru juga, tapi juga tidak nyerempet dengan ijazah saya. Saya ngajar IPA di SMK Kosgoro. Ya. Di sana saya digaji 185.000 setiap bulan. Nah, itu ya. Jadi kalau ditambah dengan ngajar di TK tadi sekitar hampir 415 setiap bulan. Itu di tahun 2013. 2013 saya fresh graduate. Nah, kegiatan itu atau pekerjaan itu lambat-lambat laun akhirnya ada tawaran lagi di Nissan. Nah, di Nissan itu karena waktu itu jurusan kita di FTUM itu ada lowongan kerjasama dengan Nissan bahwa rekrutmen tentang lowongan SA dan saya nyoba di sana. Itu jaraknya sekitar 6 bulan. Dari fresh graduate sampai ada di Nissan itu sekitar 6 bulan. Nah, ngisi kekosongan itu maka pekerjaan saya adalah 2 hal itu. Jadi pertama kali pekerjaan yang ditawarkan ke saya, itulah yang harus diterima. Oke. Ada satu cerita bahwa kalau tidak salah satu bulan yang lalu lah, itu saya nawarkan pekerjaan menjadi guru di Blitar kepada mungkin fresh graduate, nggak tahu mungkin hari ini hadir atau tidak, ya. Menjadi guru lumayan lah, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta yang di Blitar. Tapi beliaunya tidak mau karena dia mindsetnya bahwa kalau saya lulus teknik mesin itu harus kerja di perusahaan, ya ada pekerjaan. Nggak tahu sampai sekarang beliau sudah dapat atau belum. Oke, jadi intinya kalau kita mau lanjut kerja, maka peluang atau kerja yang datang pertama kali pada kita itulah yang harus kita ambil. Mindsetnya harus berubah ya. Yang pertama tadi itu adalah tetap berpenghasilan atau penghasilan tetap. Kalau kita nggak bisa menghasilkan yang tetap atau gajian tetap, maka pilihan yang kedua itu adalah tetap berpenghasilan. Oke. Terus yang kedua, kalau masalah waktu, gitu ya. Jadi masalah waktu. Jadi kalau di sela-sela kerja nanti kalau Anda sudah kerja, jadi kalau ada punya uang, kemudian lanjut kuliah, kemudian Anda harus atur waktunya. Waktunya itu kalau Anda sudah kerja, maka carilah kuliah yang mendukung pekerjaan Anda. Ya, cari waktu yang mendukung pekerjaan Anda. Misalkan nanti Anda bekerja di bidang operator atau teknik mesin. Kemudian untuk menekankan itu, maka syarat jadi kepala atau di atasnya itu ijazah S2. Seperti saya dulu di Nissan itu, bahwa S1 mentok itu hanya menjadi kepala bengkel. Bayangkan hanya jadi kepala bengkel. Padahal di atasnya lagi masih ada, yaitu adalah kepala cabang. Itu butuh S2. Oke. Waktu itu saya hanya kerja 6 bulan aja di Nissan, 6 bulan di Nissan. Kemudian saya ingin lanjut S2. Karena pikir saya adalah saya nggak mungkin dong kalau S1 aja terus begini. Saya ingin meningkat karir saya sambil S2. Kalau S2 nanti saya bisa jadi kepala cabang. Gambar saja waktu itu kalau SA gajinya mungkin hanya 4-5 juta, tapi kalau kepala cabang itu 20 juta per bulan. Nah itulah yang menjadi motivasi saya waktu itu bahwa saya harus lanjut S2 ini, seperti itu. Kalau lanjut S2, maka itu tadi kita harus mencari jurusan yang mendukung pekerjaan kita. Terus yang kedua adalah waktunya harus ada. Misalkan Senin sampai Jumat kita kerja, maka Sabtu Minggu kita bisa kuliah. Kalau zaman dulu mungkin kita sulit, karena mungkin reguler Senin sampai Jumat itu harus masuk. Tetapi kalau saat ini kan pilihannya banyak, kita bisa pilih kelas jarak jauh, kemudian bisa pilih kelas karyawan atau kelas apa, yang penting itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Oke, terus kalau misalkan kita tidak ada biaya untuk kuliah dan sebagainya. Mungkin kalau zaman dulu sampai sekarang sama ya. Jadi sekolah itu bisa dicicil. Jadi tidak langsung beasiswa di awal itu tidak ada. Jadi seperti saya S1, S2, S3 itu beasiswa, tapi selalu saya cicil bayar di awal itu, tidak langsung dapat beasiswa. Di tengah perjalanan nanti ada beasiswa itu ada. Oke. Jadi sambil kuliah adalah kita bisa kerja sampingan itu ya. Kerja sampingan kalau misalkan kalau Anda kuliah di teknik mesin lanjut S2 itu yang mungkin adalah
yang bisa disambi itu adalah menjadi guru. Disambi menjadi guru, Anda bisa kuliah, intinya tetap berpendapat atau mendapatkan penghasilan. Terus mungkin bisa digojek, atau mungkin bisa buka warung gitu ya. Itulah yang bisa dilakukan oleh kita kalau kita bisa langsung lanjut S2 karena faktor biaya. Tapi itu bisa dicicil. Di tengah-tengah nanti kita bisa mendapatkan beasiswa. Tapi itu harus yakin. Oke. Yang paling repot adalah ketika biaya itu menjadi suatu alasan kita tidak bisa lanjut kuliah. Ya. Kita harus pahami bahwa kita harus punya misi atau punya motivasi. Kenapa sih harus lanjut kuliah? Gitu ya. Kenapa sih harus kerja? Ya. Seperti saya contohkan, kalau kita itu kuliah, gitu ya. Kuliah itu adalah merupakan investasi yang paling aman bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena selalu ingin mendapatkan pendidikan bermula dari latar belakang kita. Misalnya orang tua kita cuma lulusan SMA, masa sih kita kalah dengan SMA? Kemudian kalau misalkan saya ingin jadi dosen, kalau jadi dosen syaratnya harus 2, maka harus kuliah. Itu adalah syarat-syarat. Tapi yang paling penting adalah bahwa kuliah atau menempuh pendidikan pada level yang lebih tinggi itu merupakan aset yang paling aman. Jadi pendidikan itu adalah merupakan aset yang paling aman. Kenapa? Kalau saya punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, itu bisa habis. Atau mungkin bisa dirampok, atau bisa dicuri dan sebagainya. Tapi kalau kuliah, siapa yang mau merampok ilmu kita? Gitu ya. Siapa yang mau mencuri pengetahuan kita? Dan tentunya hanya kita sendiri yang punya ilmu pengetahuan itu. Gitu ya. Itulah kenapa pentingnya untuk studi lanjut atau kuliah. Oke. Terus selanjutnya adalah kalau masalah di biaya, kita punya masalah biaya, sebenarnya itu kan biaya itu bisa dibicarakan. Artinya Anda bisa mencicil di kampus mana. Kalau misalkan di UM itu saya dulu bisa mencicil 50% dulu, gitu ya. Yaitu bisa kita lakukan sambil kita nanti cari-cari beasiswa. Kalau beasiswa itu Anda bisa cek. Kalau dulu memang saya selalu karena saya waktu itu S1 itu kuliah enggak bayar ya. Karena orang tua saya petani, sehingga saya berpikir bagaimana caranya supaya saya tuh kuliah enggak bayar, gitu ya. Di mana cari informasinya? Ya kita harus tanya pada orang yang pernah dapat beasiswa, gitu ya. Seperti halnya ketika S1, beasiswa masuk, saya sudah bayar itu di UM, sudah bayar. Kemudian saya berpikir orang tua saya ini kan saya kan petani. Kalau dibebani dengan SPP kuliah saya dan biaya kuliah saya itu sangat berat bagi saya. Sehingga saya tanya-tanya ke orang-orang, saya tanya ke pusatnya keuangan UM sana, ke mahasiswaan, Pak ada lowongan beasiswa atau tidak? Sampai akhirnya di sana ada lowongan itu namanya adalah beasiswa outreach. Kalau sekarang itu bidik misi ya. Mungkin kalau sekarang bidik misi, tapi waktu itu namanya outreach. Sehingga saya sudah bayar, sudah menjadi mahasiswa yang bayar, tapi akhirnya dikembalikan uang saya dan saya dapat beasiswa. Karena saya itu tanya-tanya terus itu, ya. Terus kemudian kalau tidak ada biaya ketika lanjut S2, itu bagaimana? Nah itu tadi disambi ya. Jadi harus ada proyek sambinan. Oke. Jadi sebenarnya kita harus punya alasan ya. Tujuan untuk apa kita memilih kuliah atau memilih kerja. Kalau mencari kerja itu tidak bisa kita mengandalkan lowongan dari kampus karena kampus itu kan juga terbatas. Ya, yang masuk ke kampus juga terbatas. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah waktu itu yaitu kita harus perbanyak link. Tanya-tanya ke semua orang. Misalkan waktu
PI, waktu praktek industri, itu ya. Nah, di situ adalah tempat Anda nanti bisa mencari link atau mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Tetapi kalau sekarang ini kan sistemnya berbeda, apalagi di masa yang sudah online ini, itu akan berbeda cara untuk lowongan pekerjaan. Itu nanti Anda bisa cek atau di searching itu, Anda cari namanya apa itu? Saya lupa. E-recruitment ya, cari di sana sudah ada. Jadi sekarang itu sudah berganti rekrutmen tenaga kerja itu. Kalau Anda ingin kerja itu di e-recruitment. Di sana banyak sekali rekrutmen yang sama atau hampir sama ketika kita tuh daftar kuliah itu ya, ngisi biodata, ngisi portofolio dan sebagainya, itu ada. Nah, kalau kita cek misalkan di BRI itu juga banyak yang tidak mementingkan jurusan tertentu. Nah, tapi kalau kita memilih jurusan tertentu itu sangat sedikit pilihannya. Misalkan jadi teknik mesin atau shift atau juru masak di tata boga itu atau perancang busana lah. Itu kan sangat sedikit sekali pilihannya. Tapi kalau di lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus itu sangat banyak sekali. Oke. Terus bagaimana kalau nanti kita itu kuliah tapi tidak dapat izin, misalkan gitu ya. Misalnya kita sudah dapat kerja, nah tidak dapat izin dari kantor. Maka ketika itu terjadi pada Anda, bersyukurlah Anda itu ya. Ketika kantor Anda atau perusahaan Anda atau mungkin Anda menjadi guru atau menjadi apa tidak mengizinkan kita untuk kuliah. Kenapa? Karena dari awal kita sudah sadar bahwa kantor tempat kita kerja itu tidak menganggap kita sebagai aset, ya. Kalau seperti itu gimana? Jangan buru-buru. Intinya kita tetap lanjut kuliah. Seperti saya dulu, ketika saya lanjut kuliah tidak dapat izin dari kantor. Tapi saya masih punya motivasi yang kuat bahwa saya harus kuliah. Bahwa kuliah itu adalah sebuah aset yang penting untuk pengembangan ilmu. Ya. Kalau seperti itu gimana? Tantangan itu adalah sebuah tantangan untuk Anda. Maka tantangannya adalah Anda buktikan bahwa Anda adalah seorang aset yang berharga. Kalau kita nanti tidak kuliah, maka pengetahuan kita tidak akan bertambah. Kita hanya itu saja, bahwa kita juga tidak bisa naik jabatan dan sebagainya. Bahkan yang sekarang terjadi di perusahaan itu, kalau kita sudah diterima kerja, maka sistemnya kontrak. Ya. Kalau mau nambah kontrak lagi dites, nggak lulus, dia harus putus kontrak. Nah, seperti itu. Apa kita mau seperti itu? Tapi kalau kita sudah diputus kontrak, tapi kita ijazah S2, akan banyak sekali lowongan-lowongan untuk ijazah S2 itu. Ya mungkin salah satunya yang lagi tren sekarang itu adalah dosen, gitu ya. Karena untuk syarat jadi dosen itu adalah S2. S2 itu salah satunya. Tapi kalau Anda nanti bisa lebih baik lagi di perusahaan, mungkin nanti akan jadi kepala cabang, gitu ya, kepala cabang. Itu yang saya ceritakan tadi itu. Oke. Jadi ketika Anda tidak diizinkan kuliah, gitu ya, saat itu Anda jangan terburu-buru untuk keluar, gitu ya. Atau Anda jangan marah dulu, atau jangan emosi. Tapi Anda buktikan bahwa saya pasti bisa melakukan. Oke, gitu ya. Bahkan sampai saat ini saya kuliah itu 2016, kuliah sambil kerja waktu itu ya, sudah bekerja jadi dosen di Kediri dan Malang. Karena kuliah kayak di Malang tapi kerja saya di Kediri. Itu saya kuliah diam-diam, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang pun saya juga nggak ada yang tahu juga sampai sekarang bahwa saya itu sudah lulus S3, gitu ya. Nah, kalau seperti itu sampai saya lulus tidak ada yang menyadari bahwa kita adalah sebuah aset yang berharga yang harus dipertahankan, maka saat itulah pasti nanti Anda akan out dari pekerjaan tersebut. Ya, saya mengutip dari satu seminar itu, lupa saya 1 bulan yang lalu, bahwa tempat kita bekerja
itu tidak menghargai kita karena kita ingin kuliah, itu kemungkinan ada dua hal, ya. Yang pertama, Anda terlalu besar bagi perusahaan atau bagi institusi, ya, atau institusi terlalu besar bagi Anda, ya. Jadi tidak memandang Anda sebuah aset. Ya, itu Anda bisa membuktikan itu. Itu adalah sebuah tantangan, dan tantangan itu harus Anda pecahkan. Jadi kalau kita perjalanan hidup itu kalau hanya lempeng-lempeng saja, hanya lurus saja, maka kita tidak akan berkembang. Harus ada persoalan-persoalan, harus ada permasalahan-masalah. Nah, disinilah ilmunya S1. Kalau ketika kita S1 menghadapi satu masalah itu bagaimana? Ya. Kalau sudah ilmunya S2 menghadapi masalah itu akan berbeda lagi, akan lebih bijak lagi. Apalagi kalau sudah S3, wah itu nanti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan Anda dapatkan. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Terus selanjutnya adalah pilihan pekerjaan ketika kita itu lulus S1. Kalau kita masuk S2 ya. Kalau kita kuliah di S2 pilihannya, ya kita kan bisa sambil kerja sambil kuliah. Seperti saya dulu misalkan ketika S2 saya itu kuliah, kemudian setelah itu adalah bekerja. Kerja saya itu ketika S2 itu mendirikan perusahaan. Bayangkan ketika S2 itu ada yang datang ke saya itu menawarkan menjadi direktur. Nah, itu ya. Direktur. Di 2014 itu saya sambil kerja, sambil kuliah. Dan itu ada tawaran karena saya lagi kuliah S2 dan ada teman yang butuh kualifikasi untuk mendirikan perusahaan, dan saya waktu itu dianggap mampu sehingga saya didapuk atau dilamar menjadi direktur. Direktur CV Darun Najah itu namanya ya. Nah, usahanya di bidang apa waktu itu? Yang mungkin yang terjadi karena background saya itu adalah dulu mungkin kenalnya dulu saya tuh dengan Pak Erwin itu ketika S1 2011 sampai 2012 akhir itu adalah dari HMJ ke HMJ. Ngapain? Menawarkan brosur, menawarkan blog note, menawarkan pin, menawarkan paket seminar kit dan sebagainya itu ke HMJ ya, tidak hanya di HMJ UM tapi di seluruh Malang, di UB, di ITN, di Polinema itu setiap kita habis kuliah itu ke situ mainnya ke HMJ ya, kita menawarkan itu. Nah, akhirnya di 2014 itu ada yang kenal dengan saya itu, maka saya didapuk atau diangkat menjadi direktur. Oke. Jadi direktur tugasnya apa? Sama, menawarkan barang juga. Nah, menawarkannya kemana? Menawarkannya adalah ke instansi. Akhirnya sampai pada akhirnya itu 2014 bulan Juli itu perusahaan berdiri, baru 2015 itu ada respon. Waktu itu kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar, pengadaan barang. Sama juga alat tulis kantor, brosur, dan sebagainya itu ya. Nah itu. Terus kemudian di samping itu karena saya harus menyelesaikan disertasi, jadi kuliah itu harus punya target. Sama kuliah berapa tahun, harus punya target. Kalau kita nggak ada target, maka kita tidak akan bisa mencapai itu. Bahkan kalau perlombaan pun juga harus finishnya. Tapi kalau di kehidupan tuh garis finishnya itu kita yang nentukan. Mau sampai kapan itu harus kita yang nentukan. Seperti cerita Pak Erwin tadi, kalau lulus kuliah 7 semester, itu bagaimana ya? Saya menentukan saya harus kuliah 7 semester. Kenapa seperti itu? Karena di waktu itu semester 6 itu kenal Mas Fuad ya, Mas Fuad yang dosen otomotif itu, nah, yang di Suzuki itu, ketika menjadi asisten dosen itu dia pada posisinya adalah S2 dengan beasiswa. Oke, dia bercerita tentang S2 beasiswa. Lah, akhirnya saya tertarik bagaimana bisa mendapatkan beasiswa, kapan beasiswa itu ada.
Yaitu saya gali. Akhirnya ketemu bahwa beasiswa itu mungkin akan ada di ajaran baru. Kalau pada saya itu di 2013 bulan Juli. Kalau saya lulus 8 semester, kalau saya menargetkan 8 semester, maka saya tidak bisa melamar beasiswa. Karena apa? Karena syaratnya harus dapat ijazah. Akhirnya mau tidak mau harus lulus 7 semester. Itu dalam hati saya harus bisa 7 semester. Setiap hari saya harus ngomong itu. Saya selalu berdoa, semoga saya bisa lulus 7 semester. Semoga itu yang selalu menjadi motivasi saya. Itu garis diri saya harus 7 semester. Akhirnya apa? Saya bisa lulus 7 semester. Dan waktu itu yang bisa mendampingi saya itu hanya Pak Erwin, ya, yang sekarang menjadi dosen kalian itu. Lah, itulah yang menjadi teman curhat saya. Gimana ini? Akhirnya saya dengan Pak Erwin itu bisa lulus 7 semester. Nah, 6 bulan berikutnya itu sambil menunggu ada beasiswa itu ya tadi itu saya ngisi kerja di Nisan, di guru TK dan sebagainya itu. Akhirnya betul di tengah tahun itu ada beasiswa, namanya adalah, tapi seleksi dulu ya, kita seleksi dulu. Di semester awal itu kita masih bayar sendiri, ya. Baru di semester kedua baru beasiswa itu turun ada. Oke. Berikutnya, kalau kelebihan ya, kalau kita bicara kekurangan di lanjut studi, itu selamanya kita tidak akan pernah lanjut studi. Jadi kalau kita bicara apa sih kekurangannya S2? Kalau kita bicara kekurangan, maka selamanya kita tidak akan lanjut studi. Itulah makanya kita harus punya motivasi yang kuat bahwa kita itu bisa kuliah tanpa biaya. Itu harus ditamkan dulu. Untuk pilihan-pilihan biayanya, kalau dulu memang ada BPDN, beasiswa pendidikan dalam negeri itu ada. Tapi kalau sekarang syaratnya itu harus jadi dosen, itu harus S3. Nah itulah kenapa ketika saya lanjut studi S3, itu harus jadi dosen. Karena memang informasinya bahwa beasiswa di S3 itu khusus dosen, kalau Anda bukan dosen tidak bisa. Kalau bukan dosen tidak bisa, harus dosen. Sehingga saya waktu itu 2015 harus sudah lulus, kemudian mencari tempat untuk mengabdi, sehingga bisa dilanjutkan di S3. Oke, seperti itu. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa di S3 tersebut. Oke, terus selanjutnya faktor yang harus diperhatikan itu ya. Kalau Anda lanjut kerja, itu faktor yang diperhatikan oleh HRD itu ya. Mungkin kalau HRD ketika kita awal kerja itu sangat banyak lamar-lamaran yang masuk ke dalam HRD. Tetapi Anda harus membuat sebuah keunggulan jika dibanding dengan fresh graduate lainnya. Jadi alasan apa HRD itu mau menerima Anda? Itu tampilkan kepada Anda yang berbeda dengan yang lainnya, yang unik, gitu ya. Satu misal, ketika saya diwawancara di Nisan itu, saya ditanya alasan apa kampus perusahaan kami itu menerima Anda, itu pasti akan ditanyakan. Di alasan kenapa saya harus menerima Anda, jangan-jangan Anda ke sini itu tidak akan membawa dampak perubahan pada perusahaan, malah menjadi beban. Karena setiap hari perusahaan itu mengeluarkan biaya, kan, tapi Anda tidak memberikan income apapun kepada perusahaan. Nah, itu jangan-jangan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, maka ini tidak bisa instan sebenarnya. Tidak bisa kita menuliskan CV itu di LinkedIn, tidak bisa instan. Tetapi itu berdasarkan dari pengalaman yang telah saudara lakukan ketika sebelum lulus. Lulus itu Anda punya prestasi apa, ngapain, dan sebagainya. Kalau saya waktu itu, saya tidak punya prestasi seperti mahasiswa berprestasi, ketua BEM, sebagainya itu saya tidak punya bakat di situ. Tapi yang membedakan saya dengan lulusan yang lainnya adalah 7 semester. 7 semester, sehingga saya katakan itu di HRD, Pak, saya itu lulusan 7 semester.
mungkinkah Bapak akan meragukan kinerja saya ketika saya nanti bekerja di sini. Nah, seperti itu ya. Pokoknya yang beda lah. Misalkan Anda punya kemampuan, Pak, saya punya kemampuan juara Olimpiade sepak bola, juara Olimpiade takraw, juara Olimpiade apalah. Yang punya yang mungkin itu menjadi sisi yang tidak dipunyai orang lain. Saya juga punya teman yang sekarang menjadi kepala cabang BRI, Ferdi itu ya, itu seangkatan saya. Dia S1-nya, tapi dia di PTM, Pendidikan Teknik Mesin, ya seperti itu. Tapi dia itu punya keahlian voli, dia bisa voli, diterima jadi kepala cabang di BRI melalui jalur non pendidikan itu. Jadi artinya bahwa sesuatu yang unik lah yang harus Anda tampilkan di situ, lowongan pekerjaannya juga harus banyak dan sebagainya, itu bisa Anda dapatkan sebelum sebelum lulus. Jadi kalau sebelum lulus kita tidak ngapa-ngapain, maka kita juga sulit menuliskan CV di lamaran pekerjaan itu. Dan itu tentunya kalau seperti itu kan sudah banyak. Mungkin dia tidak akan melirik ya, bahkan membaca pun tidak. Ya, bahkan kalau saya lihat di beberapa media itu lowongan pekerjaan itu sangat banyak sekali, tetapi jika HRD itu mau nyeleksi itu tidak dibaca, ya langsung ini apa langsung tidak dibaca, gitu ya. Oke, seperti itu. Faktor gaji. Kalau kita harus yakin bahwa S2 itu gajinya harus lebih besar dari S1. Oke, gitu ya. Ini gaji ya. Jadi gaji itu tidak penghasilan rutin, itu tidak. Tapi gaji itu ya semuanya yang kita dapatkan satu bulan itu berapa. Oke, kita harus yakin bahwa S2 itu gajinya itu harus lebih banyak dari S1. Kita harus yakin itu. Kalau kita tidak yakin bahwa tingkat pendidikan itu nanti menentukan tingkat penghasilan, maka selamanya kita tidak akan lanjut studi. Kita akan terus menjadi S1 saja, jadi sarjana saja. Gitu ya. Anda harus yakin bahwa pendidikan itu nanti akan membawa kebaikan untuk kita, membawa kesejahteraan lah tentunya. Tapi kalau kita tidak yakin, kita masih ragu, waduh buat apa sih kuliah itu ngabis-ngabisin uang, buat apa sih? Lah kita sudah bersangka buruk seperti itu, maka ya selamanya kita tidak akan pernah bisa kuliah, tidak pernah bisa studi lanjut. Masa sih kita itu terus mau jadi buruh ya? Kalau S1 kan kerja itu jadi buruh, ke perusahaan besar jadi buruh. Masa selamanya kan kita akan menjadi buruh terus, disuruh-suruh. Bahkan yang punya yang punya perusahaan itu tidak pernah sekolah, gitu ya. Pendidikannya masih rendah. Ya seperti Microsoft itu kan Bill Gates itu tidak lulus kuliah, siapa lagi itu. Tapi yang kerja adalah orang yang lulus kuliah, sebagainya. Lah masa selamanya kita akan jadi seperti itu? Tentu tidak. Kalau kita sudah selesai, ya maka kita sudah selesai juga hubungan kita dengan perusahaan itu. Jadi kalau di perusahaan itu kalau kita semakin giat bekerja, semakin rajin kita bekerja, semakin mengeluarkan kemampuan terbaik kita untuk kerja, maka yang paling kaya adalah bos Anda. Anda tidak akan pernah menjadi kaya dari bos Anda. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda bekerja sendiri, ya, jualan sendiri dan sebagainya, nah itu akan menjadi bos untuk diri Anda sendiri. Tidak ada yang memerintah Anda. Kapanpun Anda pokoknya mau berusaha terus sebagainya, itu nanti Anda yang akan mengambil keuntungannya. Ya. Kalau pilihan di mahasiswa itu, kalau kita fresh graduate mau usaha itu, ya yang pertama adalah kita jangan malulah untuk berjualan lah. Jangan malu untuk menjadi marketing lah. Ya. Misalkan begini, kalau misalkan sekarang kan banyak ya media-media online itu, di Shopee itu kan banyak sekali, ada Shopee, ada Bukalapak, ya, kemudian ada yang lain-lainnya. Itu kan yang pemilik akunnya itu
belum tentu dia memiliki barang. Mungkin dia ngambil dari orang lain. Misalkan mau jual HP itu ya. Mungkin dia HP-nya orang lain difoto, dimasukkan dalam situs itu, dan nanti ada yang melihat dan sebagainya. Anda dapat keuntungan. Banyak sekali keuntungan. Saya juga pernah melakukan itu. Waktu itu jualan beras ya. Di kuliah itu saya jualan beras juga seperti itu. Jadi jualan beras, berapa ya keuntungan dulu itu? Belinya 200.000, saya jual 210.000 setiap satu saknya, untung 10.000. Kalau sehari kita bisa 10 sak, berarti 100.000. Nah, itulah yang harus jadi semangat. Mungkin satu hari kita nggak bisa dapat banyak orang, 2 hari kita masih sepi order, 4 hari, 3 hari, nanti lama-lama orang jadi kenal. Oh, ternyata ini jualan toh, jualnya apa dan sebagainya. Itu nanti kan banyak orang yang akan melihat bahwa jualan kita itu ternyata bisa bersaing dengan yang lainnya. Kalau namanya jualan itu yang penting apa ya, harga di bawah pasaran tentunya itu. Kalau harga sama ya nanti kita tidak persaingannya diketat ya. Ini pelajaran ini saya ambil ketika saya itu dengan Pak Erwin itu kerja di menjadi usaha itu ya, usaha percetakan. Usaha percetakan itu ada rekan vendor di Ringgit. Ya. Anda tahu Ringgit ya, di Jalan Basuki Rahmat itu, Basuki Rahmat yang dekatnya Indosel. Sekarang Indosel sudah tidak ada. Oke. Tapi Ringgit, toko kertas Ringgit masih ada. Ya. Orang Cina yang punya, dia tidak sekolah, hanya lulusan SD kalau nggak salah. Tapi kerjanya banyak, tokonya besar. Dia bilang gini, orang Jawa itu kalau jualan itu untungnya itu besar, tapi yang beli sedikit. Beda dengan di kami yang Cina Jawa itu, yang penting itu orangnya banyak, untungnya sedikit tidak apa-apa, tapi kan orangnya banyak yang beli. Nah itulah mungkin yang menjadi perbedaan bahwa kita itu kalau mau jualan dan sebagainya itu tidak cepat laku dan sebagainya. Dan biasanya kalau mahasiswa itu kalau sudah lulus S1 itu malu loh untuk jualan itu ya. Malu untuk penghasilan kecil tuh malu untuk mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya tidak sesuai dengan ijazah dan sebagainya, itu menjadi hal yang tabu. Padahal itu tidak apa-apa itu ya. Tidak apa-apa. Bahwa kalau kita habis lulus itu sales, jualan, jadi ojek, jadi apa, itu tidak apa-apa sebenarnya. Lambat-lambat laun nanti juga ada perbaikan, juga ada lowongan yang lebih baik lagi ya. Waktu itu kita pindah. Tapi kalau kita tidak bisa milih, gimana? Misalkan lowongan yang datang pada itu adalah Anda sebagai Gojek, bagaimana? Apa harus ditolak? Oke. Tentu kan tidak. Kita tetap tidak apa-apa. Tidak apa kita kerja dengan gaji kecil, nanti lama-lama juga akan mendapatkan penghasilan yang layak juga. Oke. Semakin banyak kita itu bergaul, ya semakin banyak kita bergaul, mengenal dengan orang, kemudian pola pikir kita juga berubah. Itu hanya bisa diraih di kuliah. Jadi merubah pola pikir itu tidak bisa di tempat kerja. Itu hanya bisa di bangku kuliah. Ya. Satu misal begini, mungkin kalau Anda kerja terus, rutinitas yang terjadi di sana adalah Anda pulang pagi jam 8, kemudian pulang jam 4, datang jam 8, pulang jam 4, terus begitu aja. Yang Anda kerjakan juga rutinitasnya adalah sama. Mungkin kalau Anda jadi operator, ya hanya operator itu saja. Selama Anda hidup, selama Anda masih kontrak, hanya itu saja yang Anda kerjakan. Tidak bisa berkembang. Itu kalau bisa berkembang mungkin hanya dari segi kalau alat datang, atau sesuatu hal yang baru yang berhubungan dengan pekerjaan itu datang, baru itu. Tapi tidak bisa membuka pengetahuan yang lainnya. Kalau Anda bisa ingin berkembang lebih baik dari itu, maka itu hanya bisa dilakukan di bangku kuliah. Kita diskusi ya dengan dosen, dengan sesama teman dan sebagainya di luar dan sebagainya. Nah, itu baru kita bisa berkembang. Seperti halnya
kalau ilmu mendapatkan beasiswa itu juga saya dapatkan ketika saya kuliah. Tidak mungkin dong kalau saya kerja terus dapat beasiswa. Nah, itu enggak ada, itu adanya didapat ketika kita kuliah baru kita dapat ada informasi beasiswa. Seperti halnya ketika S3 itu, ya S3 itu kan ketika saya masuk pertama itu bayar sendiri, ya karena kan saya sudah bekerja sehingga saya punya uang untuk bayar kuliah waktu itu. Oke, karena tapi kesempatan datangnya beasiswa itu di tahun kedua. Di tahun kedua 2016 masuk, berarti 2017 itu adalah kesempatan tahun yang kedua untuk bisa dapatkan beasiswa. Oke. Itu juga dapat dari teman sekelas saya. Ya, teman sekelas saya informasikan bahwa itu loh ada beasiswa. Jadi saya cek betul ternyata saya dapatkan beasiswa. Termasuk beasiswa LPDP. Kalau saya terus tidak kuliah, bagaimana saya bisa mendapatkan LPDP? Oke. LPDP pun itu juga saya dapatkan karena saya juga punya misi. Salah satu syarat di LPDP itu adalah sudah seminar proposal. Dan kapan waktunya beasiswa itu datang, kita juga harus tahu, bisa sering-sering cek. Di mana ceknya? Ini ya, ini yang rahasia saya yang saya dapatkan, bahwa UB dan UM ya. UB itu selalu update beasiswa. Kapan tanggalnya, beasiswa itu datang kapan, itu selalu itu adanya di UB. Di UM jarang, tapi di UB ada. Selain di UB juga jarang. Itulah. Akhirnya karena saya punya teman di UB itu, akhirnya saya cek terus, oh kapan pembukaannya. Akhirnya saya tahu, oh pembukaannya tahun ini, berarti untuk menuju ke sini, berarti saya harus sudah seminar. Saya harus punya semangat itu. Akhirnya terwujud dan saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Oke. Untuk itu pun juga tidak mudah karena saya 2 kali gagal di LPDP dan yang ketiga ini juga baru-baru berhasil. Karena berhasilnya itu karena dikasih tahu teman-teman tadi rahasia triknya apa. Jadi kalau Anda kuliah itu di Malang itu kan banyak teman toh, tidak ada di UM, di UBIT, tetangga dekat kita UB, main-mainlah ke sana, main-main ke sana. Di Polinema juga dekat, di kampus Unmer juga banyak. Jadi kalau kita hanya terpaku pada satu rumah saja di UM itu ya, mungkin kita sedikit sekali informasi yang kita dapatkan. Kita harus banyak bermain-main, ya, karena pengalaman-pengalaman itu baru saya dapatkan tidak hanya di UM, tapi di tempat-tempat juga banyak. Ya oke lah kita di kuliah di tempat kita yang baik itu baik, tapi setidaknya cobalah main-main ke sana, cobalah berdiskusi dengan mahasiswa di sana. Bagaimana sebaiknya ada lowongan kok tidak, sebagainya itu harus harus dilakukan. Jadi justru pengembangan keilmuan itu tidak hanya di kampus saja, tapi juga di luar kampus itu bagaimana, ya. Kalau hanya kita mengandalkan ijazah yang ada di kita itu cuma seberapa. Oke, itu. Oke, terus kiat sukses gitu ya. Kiat sukses kalau S1 itu lanjut S2, ya itu harus ditentukan dulu. Saya lanjut S2 itu tujuannya untuk apa? Oke. Kalau tadi itu adalah universitas dan sebagainya. Tapi ini yang harus utama, bahwa lanjut S2 itu nanti akan menjadi dosen. Seperti saya dulu. Saya dulu punya prinsip kita harus punya prinsip bahwa saya kalau tidak kuliah ya ngajar, kalau nggak ngajar ya kuliah. Nah itu ya. Ya prinsip ada ketika saya di pesantren. Di pesantren itu kan banyak sekali yang kuliah di Malang dan sebagainya lah. Itu yang selalu ditanamkan guru-guru saya kepada saya bahwa kalau menjadi santri itu kalau tidak mengajar ya sekolah, kalau nggak sekolah ya mengajar. Itulah yang menjadi untuk saya, oh berarti kalau saya nggak sekolah berarti saya mengajar, kalau nggak ngajar berarti saya sekolah. Nah itu adalah suatu motivasi buat kita. Nah Anda itu kalau S1 lanjut S2 itu motivasinya apa? Mau kemana? Ya, yang jelas saya kasih tahu kalau nanti S2 yang paling besar lowongan itu adalah dosen. Lowongan dosen, jadi dosen.
Jadi kalau sekedar jadi guru cukup S1, tapi Anda harus tahu track record jadi guru itu bagaimana, harus seperti apa, gitu ya. Kalau misalkan jadi guru, berarti Anda harus pikirkan, saya jadi guru di tempat ini. Terus kemudian berapa tahun lagi saya harus bisa sertifikasi, harus bersaing dengan berapa orang. Itu harus Anda harus perhatikan seperti itu. Tapi kalau Anda berkarir di dunia dosen, ketika lulus S2 mengambil jurusan S2-nya itu Anda harus ceknya itu sangat mudah sekali. Anda cari misalkan di Forlab itu kan banyak ya, Anda ketik Forlab, jurusan Anda apa, misalkan jurusannya teknik mesin, seperti itu. Nah, kampus yang ada jurusan teknik mesin itu, kalau Anda kerja di Jawa Timur, berapa kampus? Nah, berapa kampus? Nah, kalau kampusnya banyak, berarti Anda akan dapat banyak peluang untuk menjadi dosen di sana. Ya, jadi dosen di salah satu kampus yang ada di Jawa Timur. Tapi kalau jurusannya sedikit, nah berarti nanti Anda saingannya akan semakin besar juga untuk menjadi pengajar, menjadi dosen di lingkup daerah tersebut. Itu misalkan saya dulu, ketika saya ngambil S2 pendidikan kejuruan, saya tidak mikir nanti mau kemana, nggak mikir. Tapi setelah mau lulus itu 2015, sebelum ujian ini saya tentukan, sebelum ujian ini saya sudah searching di mana jurusan-jurusan yang sesuai dengan ijazah saya. Jadi belum ujian, belum dapat pekerjaan, karena mau menjelang ujian tesis dengan Pak Wan juga, itu di mana saya bisa melamar ke kampus-kampus tersebut. Itu ya. Akhirnya setelah diidentifikasi dengan melihat di Forlab dan sebagainya sesuai dengan jurusan saya, nah itu adalah di mana tuh? Waktu itu di Surabaya saya di UNESA ngambil melamar di UNESA itu belum lulus, tapi saya sudah memberanikan diri memetakan saya itu sebenarnya kalau lulus diterima di mana, itu jangan malu ya. Kita tuh harus pede. Ya, saya ke UNESA enggak diterima, dan itu juga aneh ya. Karena ketika waktu itu saya melamar pekerjaan itu tidak melalui front office gitu ya, tapi langsung bersangkutan kepada siapa, misalkan ketua jurusan itu. Nah, oke, jadi waktu itu saya ketemu ketua jurusan dikira mahasiswanya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa banget ya dari sisi pengalaman Bapak nih. Luar biasa. Nah, karena masih ada waktu, silakan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand reaction-nya dan mengaktifkan mikrofonnya, dan jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, udah ada yang bertanya ya. Untuk Saudari Radina Stuti Pusparani, silahkan mengaktifkan mikrofon Anda, dan jangan lupa memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Radina Stuti Pusparani. Saya dari jurusan Teknik Mesin. Mohon maaf izin bertanya, Bapak. Saya pernah mendapat informasi dari kakak saya dan juga dari teman-teman saya bahwasanya untuk kerja di dunia industri itu yang dipakai hanya ijazah S1. Apakah betul begitu? Dan untuk pertanyaan kedua, untuk seorang wanita yang lulusan jurusan teknik mesin, itu apakah ada lowongan khusus di dunia industri? Dan untuk penempatannya itu biasanya di mana, Pak? Terima kasih. Oke, ini bisa langsung saya jawab atau bagaimana? Bisa, Pak, silakan. Oke. Jadi kalau kita itu informasi lowongan S1, kemudian apakah nanti S2 juga bisa bekerja dan sebagainya. Yang jelas kalau kita lowongan sesuai dengan ijazah kita, kalau sesuai dengan ijazah kita itu, kalau lowongan S1 itu paling banyak ya, kalau kerja S1 paling banyak. Karena kalau S2 adalah kepala cabang, dan biasanya pengembangan untuk S2 itu setelah S1, setelah dia kerja lama di perusahaan.
seperti ketika saya di Nissan itu, kepala bengkel, kepala cabang saya itu mengabdi sekitar 10 tahun di perusahaan itu. Baru dia S2. Setelah S2 baru dia menjadi kepala cabang. Jadi kalau lowongan S2 di dunia industri langsung itu memang sangat sedikit pilihannya. Sedikit. Paling banyak S1. Ya, tapi kalau mau lanjut S2 paling banyak lowongannya adalah dosen. Dosen karena syarat untuk menjadi dosen itu disyaratkan S2 gitu ya. Pak, kalau S2 nanti banyak nggak gajinya gitu ya. Oke, kalau nanti dunia perdosenan sebagainya itu nanti silakan nanti Anda nanti ada sesi lain ya mungkin kalau lowongan untuk S2-nya. Oke, untuk S1 itu bagaimana? Apakah S1 itu lowongan pekerjaannya ada itu? Jadi ini saya share aja ini. Oke, kelihatan ya. Ini adalah daftar rujukan tempat kerja untuk fresh graduate baik S1 maupun S2 yang saya rangkum dari e-recruitment tadi itu. Jadi dicoba-coba dulu aja lah. Jadi kalau kita tahu lowongan atau tidak dan sebagainya itu kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencobanya. Kita juga tidak akan tahu kalau kita tidak membaca jenis lowongan tersebut itu ya. Tapi yakin pasti ada. Seperti contohnya kakak tingkat saya itu S1 ya, teknik mesin, dia juga kerja di teknik mesin dan sebagainya. Oke, ini ya. Ini ada daftar rujukan tempat fresh graduate. Mungkin nanti saya bisa share. Ini banyak pilihannya. Ini ada sekitar 55 perusahaan di Jawa Timur. Ya, mumpung hari ini masih banyak lowongan ya. Silakan Anda share. Kalau rekrutmennya, mungkin Anda bisa cek seperti ini. Seperti ini. Di e-recruitment nanti akan banyak sekali lowongan e-recruitment. E-recruitment sebanyak sekali. Di BRI, Indofood, atau Kalbe, atau apalah. Di situ banyak sekali lowongan. Anda bisa cek. Misalkan seperti ini. E-recruitment BRI. Rekrutmen BRI ini, dia tidak memandang dari jurusan apapun. Apapun bisa ya. Sini. Registrasi. Nah, ini bisa Anda isi ini apa aja ini. Terus misalkan di Indofood. Nah, ini Indofood. Oke, ini juga banyak sekali ya ini. Ini pun juga ada tanggalnya ya. Sampai tanggal apa? Posisinya apa? Mungkin Anda bisa di manufacturing gitu ya. Bisa di accounting, bisa di sales, bisa di banyak sekali pilihan yang Anda bisa dapatkan di e-recruitment itu. Nanti Anda bisa daftar dan Anda bisa pilih. Dan ini mungkin jarang yang tahu mungkin ya. Kalau sekarang bahwa sekolah atau perusahaan itu sekarang HRD itu lebih kepada perekrutan secara online. Ini ada diploma S1, S1-nya pun juga sudah ada ini ya. S1 apapun, dia tidak ada wanita atau pria, tidak ada itu ya. Electrical engineering, mechanical engineering tidak ada ketentuan bahwa dia harus wanita atau laki. Anda bisa klik apply job. Nah, ini bisa Anda, ini bisa kalau Anda bisa login seperti itu. Mungkin seperti itu. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Silakan aktifkan fitur raise hand reaction-nya. Nah, sambil menunggu peserta yang mau bertanya, Pak, saya mau bertanya, Pak, sebagai Bapak yang background-nya di dunia HR ya, semisal ada 3 kandidat nih, Pak. Nah, yang pertama itu ada orang yang udah S2. Ini melamar di perusahaan ya, Pak. Lalu, kandidat kedua adalah fresh graduate dari S1 yang pengalaman bekerjanya selama dia mahasiswa itu banyak. Nah, kandidat yang ketiga adalah fresh graduate S1 yang mungkin nggak punya pengalaman bekerja, tetapi aktif dalam organisasi, berprestasi, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari sisi HR, yang mana sih Pak yang paling ditonjolin itu sebenarnya? Oke, Pak, itu aja. Oke, baik. Kalau HRD itu sebenarnya sudah ada patokan ya. Jadi yang siapa saja yang melamar di sana itu sebenarnya sudah ada ketentuan. Jadi kita harus lihat dulu ketentuannya. Kalau dia yang dibutuhkan di perusahaan itu S1, tentu nanti yang akan banyak diterima S1, S2 nggak ada, nggak diterima. Karena dari sisi kualifikasi yang dibutuhkan adalah S1. Itu ya.
Tapi kalau misalkan dibutuhkan S2, maka nanti S1 juga masuk tidak bisa. Itu dari sisi awal apa itu rekrutmen lamaran yang masuk ke kita, gitu ya. Terus kemudian baru nanti kalau sudah seleksi awal itu nanti sudah ada muncul, baru nanti kita bisa apa itu nanti ada tahapannya, itu adalah tes. Dari tes psikologinya itu bagaimana. Kalau sudah itu masuk semua, baru nanti kita baru masuk ke tahap yang tanyakan saudara sebenarnya tahap wawancara sebenarnya. Wawancara mau akhir itu harusnya sebenarnya di mana. Oke. Di situ kualifikasinya apa? Apakah dia sudah punya pengalaman ataukah yang masih pengalamannya nol? Biasanya ada yang punya pengalaman 1 sampai 3 tahun, tentu yang pilih adalah yang punya pengalaman meskipun dia S2, meskipun dia apa, karena di situ tulisannya adalah punya pengalaman, maka nanti pengalamannya yang akan menjadi poin penting. Jadi lowongan pekerjaan itu dibaca ya. Ada kok beberapa kandidat atau yang pernah melamar ke Nissan itu enggak dibaca loh, apa itu ketentuannya. Itu ya. Itulah pokoknya saya asal ngelamar aja, padahal di situ ada ketentuannya pengalaman 2 tahun. Lah nanti harus bercerita, pengalaman 2 tahun itu pengalaman apa? Kedua, kalau dia mencantumkan aktif organisasi, maka aktif organisasinya yang dipilih. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, Anda tidak bisa menonjolkan apapun di situ. Ya, gitu ya. Karena apa? Saat ini ya RD saya masih sering kok kontak beberapa teman itu bahwa mereka yang menerima kerja itu tidak lagi memilih yang aktif di organisasi. Kenapa seperti itu? Karena apa? Menurut mereka itu pengalamannya itu sama aja ya, gitu aja. Paling ya cuma kerja sama tim gitu aja, tidak ada pengalaman yang lain. Dia malah lebih suka yang punya apa itu ketika kuliah itu yang seperti saya ceritakan tadi itu. Oh saya ketika kuliah itu jualan ini Pak. Setelah saya itu ketika kuliah itu kerja bantu ini. Setelah kuliah itu saya menjadi guru TK sebagai dia lebih suka seperti itu karena itu polanya itu apa itu tidak sama ya. Tapi kalau yang organisasi atau sebagainya itu dia cuma full organisasi saja, tidak ada kegiatan yang lain, itu sama saja. Nanti paling ya nanti juga tukang protes, kalau dikasih gaji sedikit tukang protes, kerjaan banyak, suka mengeluh dan sebagainya, itu yang terjadi itu ya. Jadi bagi teman-teman yang aktif di organisasi saat ini, jangan full aktif organisasi ya, cobalah untuk pengembangan yang lainnya gitu ya. Bukannya organisasi pun juga organisasi. Saya tuh masuk dari UM itu dari UKM Pramuka, terus kemudian HMJ Teknik Mesin, kemudian Rotary juga, kemudian jadi BEM itu juga di FT juga. Tapi saya batasi waktunya 1,5 tahun, 1 tahun sekali, satu periode aja, tidak selamanya itu ya. Nah itulah yang harus menjadi perhatian kita. Supaya apa? Supaya yang kita ceritakan ke kita wawancara itu banyak, tidak hanya organisasi saja. Ya mungkin kalau nanti HRD itu memilih, dia akan memilih yang apa itu punya pengalaman di bidang yang lainnya itu. Jadi tidak hanya di organisasi saja. Mungkin seperti itu. Berarti lebih mengutamakan experience ya Pak ya? Nah, betul, pengalaman. Ya, itu kerja seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini udah ada yang bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Oke, untuk Saudara Prana, silahkan untuk mengaktifkan mikrofon Anda dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Prana dari jurusan Teknik Mesin. Mohon maaf, Mas. Gak ada suara ya? Untuk Mas Prana, saya skip bentar dulu ya, Mas. Mungkin ada kendala teknis ya di situ. Oke, mungkin langsung aja untuk Saudara Said. Silahkan, Saudara, untuk mengaktifkan mikrofon Anda dan jangan lupa memperkenalkan diri Anda. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Said Rahmatullah. Saya dari Pendidikan Teknik Mesin. Izin bertanya, berdasarkan rekrutmen yang mensyaratkan semua jurusan, yang Bapak tahu kira-kira bagaimana?
perusahaan menyikapi lulusan background pendidikan dan murni khususnya pada teknik mesin, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, langsung Kak. saya jawab. Iya. Oke, baik. Sebenarnya Saya mau bertanya Pak, tadi kan Bapak bilang kan teknik mesin. Silahkan, ini, Pak. Iya, oke. nggak apa-apa. Oke, baik. Yang terakhir aja tadi ya. Bagaimana di dunia industri itu S1 pendidikan dengan S1 teknik mesin. Oke. Jadi kalau di perusahaan itu memang kalau di perusahaan itu tidak membedakan itu ya, entah kamu dari pendidikan atau dari murni itu tidak membedakan. Tapi kalau nanti Anda bekerja di dosen itu pasti akan dibedakan. Oh, kalau Anda itu dari pendidikan berarti nanti ngajarnya prodinya di pendidikan. Kalau murni maka di murni. Tapi kalau di dunia kerja tidak. Mengapa? Karena dunia kerja itu meskipun Anda dari teknik mesin, Anda tidak mengerti profil dari pekerjaan yang akan Anda kerjakan tersebut. Untuk mengatasi itu maka dunia industri makanya ada namanya adalah training, masa percobaan. Karena untuk mengetahui bahwa Anda itu cocok kerja di sini, ya. Di perusahaan itu tidak memandang apa itu dari pendidikan apapun, seperti di bank. Dia ambil dari mana saja, dari pertanian, boleh dari teknik mesin, boleh teknik industri, boleh dan sebagainya. Karena apa? Bagi mereka adalah yang penting adalah pola pikirnya. Kalau S1 itu menghadapi masalah seperti ini, itu dari misalkan dari lulusan UM, ada lulusan UP, lama kerja bareng. S1-nya mesin, S1-nya pendidikan teknik mesin. Tapi kalau pendidikan ini polanya bagus, maka dia yang dipilih. Misalkan nggak cepat emosian, belajarnya cepat, terus kemudian komunikasinya dengan karyawan di sana bagus, dan sebagainya. Nah itu makanya dipilih nanti adalah yang pendidikan yang diperpanjang. Yang murni gimana? Ya tidak, karena apa? Dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan tersebut. Nah, ada namanya masa training. Nanti ketika Anda masuk pasti ada masa training. Tapi Anda yakin loh ya, kalau Anda lamar kerja itu jangan pesimis, masa dari pendidikan, jangan pesimis. Yang lamar aja gitu ya. Lamar aja. Tapi yang itu ketika nanti Anda sudah dipanggil, ya harus beneran. Ya harus bisa lolos seleksi dulu, harus yakin itu. Dan itu biasanya bisa dilihat, itu bisa melihat wah anak ini banyak pengalaman, oh ini nggak bisa, itu nanti akan ada timnya sendiri ya. Kalau misalkan saya HRD, nanti ada yang menilai bahasa tubuh, ya ada bahasa tubuh, wah nah ini bohong, kata-katanya bohong, kalau wawancara suka ngapusin sebagainya, nanti ada bahasa tubuhnya, dan saya nggak mempelajari itu nanti. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Tadi untuk Saudara Prana, gimana? Bisa ya? Bisa, moderator. Mungkin saya ulangi lagi ya. Iya. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau kerja tidak sesuai bidangnya kan banyak. Nah, misalkan saya dari jurusan teknik mesin. Nah, menurut pengalaman Bapak, semisal saya ngelamar kerja yang agak menyimpang dengan jurusan saya, misal jadi admin atau gimana. Nah, dan kan saya udah keterima tuh di perusahaan itu. Nah, ilmu yang saya pelajari di perkuliahan sama di perusahaan itu apakah bisa sinkron gitu Pak? Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Prana. Silakan, Bapak. Oke, baik. Kalau kita memilih pekerjaan itu harus sesuai dengan ijazah, maka pilihannya sangat sedikit sekali, ya. Pilihan sangat sedikit sekali. Jadi kita yang menentukan ya. Kalau saya bekerja seperti ini, kalau saya sudah seperti tadi itu, Anda ingin penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan, itu yang harus anda pegang. Kalau saya ngelamar kerja di admin, itu Anda sesuai dengan jasa atau tidak. Tapi saya diterima kerja di situ. Anda pilih mana? Wah, saya tuh ingin kerja sesuai dengan ijazah saya. Tapi pilihannya sedikit. Anda nggak bisa dapat kerja. Atau Anda memilih, oh saya nggak apa-apa jadi admin. Masalah ilmu dan sebagainya kan kalau hanya ilmu di kuliah secara letterlek yang ada di jasa, itu mungkin sangat sedikit yang kita terapkan di sekolah. Kalau mau seperti itu ya jadi dosen. Itu ilmunya pasti akan 100% kita serap. Tapi dunia kerja tidak memandang seperti itu, gitu ya. Tapi yang dipandang di dunia kerja itu adalah pola pikir. Kemudian sikap kita dalam menyelesaikan masalah.
Seperti tadi itu, kalau misalkan ada dikasih gaji sedikit di perusahaan, gimana? Protes atau tidak? Atau gimana? Anda kalau protes bisa ngerjain ini pun enggak bisa. Lah itulah jadi di perusahaan. Jadi kalau misalkan Anda pendidikan teknik mesin, yang pas di mana? Ya jadi guru. Di perusahaan tapi saya ingin kerja di perusahaan, nah itu jadi repot ya. Jadi kalau kita kerja sesuai dengan ijazah itu pilihannya sangat sedikit. Tapi yang penting yang menjadi mindset Anda adalah tetap berpenghasilan, ya, tetap berpenghasilan. Ya, tetap berpenghasilan. Artinya Anda bisa nyari dari sumber mana saja sambil nanti nyari. Kalau misalkan, oh saya bekerja satu pendidikan berarti ya di dunia pendidikan. Kalau satu murni ya di dunia murni. Tapi sekarang kan di dunia pendidikan pun juga disiasati itu. Orang yang bukan pendidikan juga bisa ngajar pendidikan gitu kan ya. Ada sertifikasi dosen, ada sekolah PPG. Bahkan yang dari pendidikan pun sekarang disamakan dengan yang murni. Dia tidak bisa langsung dapat seperti saya dulu dapat akta mengajar. Kalau sekarang enggak, Anda harus PPG lagi. Seperti itu. Jadi menurut saya tidak apa-apa, sinkron dan sinkron tidak itu tergantung dari kita. Kalau Anda mau sinkron ya jadinya guru kalau pendidikan. Nah, seperti itu. Oke, itu yang biasa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini saya ngasih kesempatan lagi ya, satu peserta yang mau bertanya. Silahkan. Nah, ini ada Bapak Erwin ya. Mau bertanya, silakan Bapak. Nggak apa-apa kalau mau bertanya. Ya, suara saya sudah masuk. Iya, Pak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dhani luar biasa ya. Erwin teman saya, karib saya dari S1 ini. Ya, karena rahasia kita tadi sudah dibongkar. Jadi ini saya tanya mewakili teman-teman mahasiswa yang mungkin kesulitan untuk sebenarnya ada lowongan pekerjaan ya, tapi problemnya adalah mahasiswa ini belum lulus gitu loh. Atau pada masa skripsinya itu istilah kurang kerennya itu di reward dosen. Nah, itu loh. Jadi lowongan itu sudah ada. Misalnya bulan ini lowongan sudah ada, terus kemudian sudah skripsi, sudah ujian, tapi ini kok revisinya belum selesai gitu loh. Jadi mungkin diperpanjang waktu kuliahnya dengan dosen pembimbingnya itu loh. Nah, ini problem yang seperti ini tuh sering terjadi di mahasiswa kami di jurusan teknik mesin karena otonomi keilmuan dosen itu kan sendiri-sendiri, artinya menyesuaikan dengan kepakaran dosen itu sendiri. Nah, ini menyikapi problem yang seperti ini bagaimana Pak Dhani? Mungkin ada sedikit info. Ya, sering ya teman-teman mahasiswa yang kasus yang saya utarakan ini, mungkin kakak tingkatnya kan mengalami ya. Jadi ada lowongan pekerjaan misalnya di INKA misalnya. Nah, syarat dan ketentuan sudah masuk, IPK-nya sudah bagus, ya tinggal skripsinya itu kurang sedikit aja, kurang revisi sedikit, padahal sudah ujian. Nah, itu membuat yang mau melamar itu galau begitu. Nah, monggo Pak Dhani bisa ditanggapi. Terima kasih. Baik Pak Erwin, ini pertanyaannya sungguh luar biasa ini ya. Oke, tapi saya juga pernah kok mengalami hal seperti itu. Waktu itu di bulan Desember 2012 mau menjelang ujian skripsi waktu itu. Ada lowongan dinisan juga, yaitu adalah SA juga waktu itu, ya. Tapi saya belum lolos. Gimana? Waktu itu yang bisa kita lakukan kalau pada posisi itu adalah kalau syarat dan ketentuannya itu belum masuk, berarti itu adalah bukan jatah kita. Kalau kita masih bisa mencoba, kita coba. Misalkan di perusahaan itu, ya itu kan ada kontak personnya. Kita tanya, Bu, saya ini lagi menyelesaikan selesai tugas akhir atau revisi tugas akhir atau revisi skripsi. Ini ada lowongan, saya bisa ikut atau tidak? Itu ya, itu yang pertama. Waktu itu teman saya juga pernah Nyoman itu ya, Pak Nyoman itu juga gitu dari Bali itu. Dia datang dengan saya, dia sudah diterima, belum lulus, tinggal nunggu revisi juga. Tapi dia sudah harus lamar pekerjaan. Lah dari perusahaan itu diizinkan kok.
tergantung dari mana, dari apa itu, dari perusahaan itu. Kita komunikasi, jangan takutlah kalau ada kontak person apa, kita jangan takut, kita tanya aja permasalahan kita di mana, di yang menyediakan lowongan kerja. Siapa tahu ada kebijakan lain, misalkan seperti ini. Oke, silakan aja ikut apa itu rekrutmen. Tapi nanti waktu terakhir pengumpulannya ijazahnya harus ada. Itu kapan? Ijazah harus ada itu kapan? Nah, itu harus kita perhatikan betul. Oke, gitu ya. Jadi hal seperti itu harus kita komunikasikan dengan penyedia kerja. Jangan kita pendam sendiri. Kalau kita sendiri, kita nggak tahu yang dimaksud dari penyedia kerja itu seperti apa, gitu ya. Mungkin penyedia kerja itu punya pertimbangan lain lah. Misalkan, oh enggak apa-apa Mas, Anda masukkan aja lowongan kerjanya, atau nanti juga diseleksi seperti itu. Lah kita masukkan dengan mungkin kalau butuh ya itu nilai-nilai yang ada di siakat itu yang kita print. Mungkin itu yang bisa kita lakukan pada waktu itu. Tapi kalau enggak boleh, ya cari yang boleh. Kan banyak sekali tuh. Saya share lowongan pekerjaan tadi itu di mana itu? Di rekrutmen tadi itu kan banyak sekali lowongan pekerjaannya. Sebentar saya share lagi. Oke. Nah, oke. Sekarang di rekrutmen ini, rekrutmen misalnya Indofood, di Indofood ini kandidatnya adalah S1 sampai bulan apa ini? Ini ada sampai ada akhirnya Desember 2020. Hari ini kita sedang skripsi dan sedang revisi. Kita mau ngelamar di sini. Gimana kalau waktunya panjang kita tunggu sampai selesai. Tapi kalau misalkan ini sampai Agustus, Anda ingin sampai Agustus, tapi sampai sekarang belum selesai. Anda tanya, ada kontak personnya di situ. Boleh enggak? Kalau enggak boleh Anda cari lagi yang boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan pusing-pusing kalau memikirkan seperti ini. Kita harus yakin bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kalau itu adalah bagian atau jatah rezeki kita, maka siapapun tidak akan bisa menghalangi. Anda harus yakin loh ya. Sebagai seorang Islam bahwa saya yang dilamar di Banten juga selalu diwanti-wanti itu jangan pernah takut bahwa rezeki kita itu tertukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Oke. Mungkin seperti itu, Pak Erwin. Ya, luar biasa Pak Dhani. Semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman yang sedang galau revisi skripsi. Ya, mohon bersabar karena setiap dosen mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan mempunyai kepakaran sendiri-sendiri. Ya, kalau dari saya ya diikuti saja. Selama teman-teman mahasiswa masih bisa mengikuti apa kata dosen, memuaskan begitu, insya Allah ya itu tadi tidak ada rezeki yang tertukar. Saya mewakili HMJ, terima kasih banyak Pak Dhani atas ilmu dan pengalamannya luar biasa ya. Ini pertama kali kita ketemu di forum resmi, di webinar. Semoga nanti kerjasamanya bisa berlanjut dari teman-teman himpunan atau Romawa lainnya. Ini di peserta ini, di partisipan ada, sepertinya ada ini ya, Zoom-nya Pak WD1 ya. Mungkin nanti Pak WD1 bisa mendengar bahwa kita mempunyai lulusan yang luar biasa, seorang Pak Dhani Irawan, mungkin bisa dilanjutkan kerjasamanya untuk di kesempatan berikutnya untuk di Fakultas Teknik. Itu saja. Oke, terima kasih Panitia. Oke, sama-sama Pak Erwin. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk sesi tanya jawab saya tutup ya karena waktunya juga sudah habis. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit summary dari diskusi kita dari awal hingga akhir. Yang pertama, tidak melewatkan kesempatan agar setelah lulus bisa berpenghasilan, karena kesempatan baik selalu berjalan dan datang. Lalu mengubah mindset, yaitu jika langsung kerja, pilihlah berpenghasilan daripada berpendapatan tetap, mengambil S2, agar menaikkan jabatan, lalu menyesuaikan dan mengelola waktu untuk menyeimbangkan S2 dan bekerja. Lalu pendidikan merupakan investasi kita dan aset utama kita. Lalu, dan jika Anda ingin langsung bekerja saat interview, Anda harus menonjolkan keunggulan kalian. Mungkin itu saja summary dari saya. Sebelum saya tutup, apakah Bapak ingin memberikan closing statement buat peserta yang hadir pada hari ini? Baik, mungkin yang pesan saya yang terakhir yang harus digarisbawahi dari diskusi kita kali ini itu adalah bahwa
tingkat pendidikan atau pendidikan itu selalu menentukan dari pola pikir kita, gitu ya. Jadi semakin Anda tuh pendidikannya tinggi, maka cara menyelesaikan permasalahan dan sebagainya itu akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak atau pendidikannya di bawah itu ya, nah maka jenis atau peluang yang menjadi pekerjaan itu sangat terbatas. Oke, jadi mulai sekarang berpikirlah bahwa untuk selalu berinvestasi pada dunia pendidikan, karena investasi pada dunia pendidikan tidak akan pernah habis. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak. Alhamdulillah kita udah mendapatkan ilmu dan wawasan yang berkah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih untuk peserta yang sudah mengikuti diskusi kita dari awal hingga akhir. Antusiasnya dari pertanyaan dan lain-lain. Nah, saya Rina Andarinta Julia selaku moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas materi yang telah disampaikan. Informasi kepada seluruh peserta bahwa link presensi telah dikirimkan melalui WhatsApp Group dan room chat pada aplikasi Zoom yang akan aktif selama 45 menit ke depan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri acara ini, saya himbau kepada peserta mungkin bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan foto bersama. Mungkin dari petugas dokumentasi bisa mengisyaratkan untuk foto bersamanya. Satu, dua, tiga. Apakah sudah? Untuk page selanjutnya, 1, 2, 3. Ada 5 page untuk pengambilan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada petugas yang telah bertugas. Nantikan Mechanical Future Discussion episode 2 segera pada bulan Agustus, insya Allah. Untuk informasi lebih lanjutnya, stay tune aja di Instagramnya HMJTM FTUM. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada petugas. Kami persilakan. Mohon maaf Mas, suaranya belum keluar.
Ya mungkin ada masalah sinyal dari petugas. Mohon maaf untuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk doa akan saya pimpin. Untuk yang beragama Islam akan saya pandu, dan untuk yang beragama non-Islam silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت نجة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih saya sampaikan atas petugas yang telah bertugas. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama atas kelancaran acara kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya dari pembawa acara mohon pamit undur diri. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas kembali. Demikian acara pada hari ini. Saya Rahmat Ikram Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Erwin. Amin atas doanya. Bagi para peserta bisa meninggalkan aplikasi Zoom jika